מאז תחילת המלחמה הבהרתי שאנחנו במאבק מול ציר הרשע של איראן. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים ציינתי 3 זרועות עיקריות של ציר רשע זה: חמאס, חות'ים וחיזבאללה, 3 החטים. Ismail Haniyah itu pimpinan Hamas, itu pejuang. Maka kesepakatan pejuang, dia harus hijrah. Kemana hijrah yang bisa nampung dia? Di Qatar. Negara Arab yang lain nggak ada yang mau nerima. Shalom sobat, selamat berjumpa kembali bagi Bapak Ibu dan sahabat layar kesaksian. Kembali sangat gempar saat ini di mana salah satu pemimpin tertinggi Hamas dinyatakan tewas. Olehnya itu muncul berbagai macam spekulasi, khususnya pemberitaan yang begitu viral di media-media berita, khususnya di Indonesia ini, sebagai mana kita tahu sangat kental pemerintahan yang selalu pro Palestina dan tidak akan pernah memberitakan tentang Israel. Sangat kelihatan ketidakadilan media kita di Indonesia ini, tetapi apa yang akan kita buat sebagai umat minoritas, tentulah kita menikmati apa saja yang tersaji. Lalu bagaimana ketanggapan dari tokoh-tokoh muslim yang menanggapi mengenai wafatnya Ismail Haniyah ini serta pemberitaan dari media Indonesia? Langsung saja kita simak berikut video selengkapnya. Meeting with Prime Minister Netanyahu, I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. From when I was a young girl, collecting funds to plant trees for Israel, to my time in the United States Senate and now at the White House, I have had an unwavering commitment to the existence of the State of Israel, to its security, and to the people of Israel. I've said it many times, but it bears repeating. Israel has a right to defend itself. I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there, with over 2 million people facing high levels of food insecurity, and 500,000 people facing catastrophic levels of acute food insecurity. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Thanks to the leadership of our President Joe Biden, there is a deal on the table for a ceasefire and a hostage deal. The first phase of the deal would bring about a full ceasefire, including a withdrawal of the Israeli military from population centers in Gaza. In the second phase, the Israeli military would withdraw from Gaza entirely, and it would lead to a permanent end to the hostilities. It is time for this war to end, and end in a way where Israel is secure, all the hostages are released, the suffering of Palestinians in Gaza ends, and the Palestinian people can exercise their right to freedom, dignity, and self-determination. There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. And I know right now it is hard to conceive of that prospect, but a 2-state solution is the only path that ensures Israel remains a secure, Jewish, and democratic state, and one that ensures Palestinians can finally realize the freedom, security, and prosperity that they rightly deserve. It is important for the American people to remember the war in Gaza is not a binary issue.
However, too often the conversation is binary, when the reality is anything but. So I ask my fellow Americans to help encourage efforts to acknowledge the complexity, the nuance, and the history of the region. Well, of course, I've seen the reports, and what I can tell you is this. First, this is something we were not aware of or involved in. It's very hard to speculate, and I've learned over many years never to speculate on the impact one event may have on something else. So I can't tell you what this means. I can tell you that the imperative of getting a ceasefire, the importance that that has for everyone remains. We will continue to labor that for as long as it takes to get there. It's vitally important to help end the suffering of Palestinians in Gaza. It's vitally important to getting the hostages home, including a number of Americans. It's vitally important to hopefully putting things on a better path for more enduring peace, for more enduring security. So that focus remains, and again, speculating on the impact of any one event, I've learned is not a wise thing to do. Since October 7th, the horrific attack on Israel and on its men, women, and children, one of the things that we've been focused on is trying to make sure that the conflict that emerged in Gaza doesn't spread, doesn't go to other places, doesn't escalate. And we're going to continue to do that as well. The best way to bring the temperature down everywhere and to put us on a better path is through a ceasefire in Gaza. That will have, I think, important effects on other areas where you could see conflict, whether it's in the north of Israel and Lebanon, whether it's Iran, whether it's in the Red Sea with the Houthis. So that's why the focus on the ceasefire needs to remain, and for us, it will very much remain on that. Mengenai Iran sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membalas secara terbuka, tapi ini skemanya nampaknya yang akan dipilih adalah serangan secara terbatas. Nah, itu seperti apa nanti? Ya, bisa jadi seperti ketika Iran membalas serangan Israel terhadap kedutaannya yang menewaskan jenderalnya, perwira seniornya Garda Revolusi. Jadi Iran yang nyerang langsung. Itu waktu itu 3 yang kena sasaran, yaitu Pangkalan Udara Ramon, kemudian Pangkalan Udara, saya lupa namanya satu lagi, Netivot kalau tidak salah, terus sama fasilitas intelijen di Golan. Tapi bisa juga Iran menggunakan atau bersama-sama dengan proksinya. Kan kita tahu ada Al-Husayun di Yaman, kemudian ada Hamas dengan Jihad Islam di Gaza yang masih berperang, kemudian ada Hizbullah di Lebanon, kemudian ada Popular Mobilization Front, itu koalisi milisi, seluruh milisi Syiah di Irak. Itu juga pro-Iran. Jadi 2, bisa Iran nyerang langsung atau Iran menggunakan proksinya atau bareng-bareng. Dan akan dilakukan dalam waktu dekat kah, Mas Faisal? Itu saya kira ya pasti terakhir itu ketika serangan pembunuhan Hania terjadi, itu langsung digelar, kabarnya itu langsung digelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional Iran. Itu langsung di rumah Khamenei. Ya karena tentu saja tamparan kita tahu sehari sebelum Hania terbunuh, Hania mengadakan pertemuan 4 mata dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang baru dilantik, terpilih. Kemudian dia juga mengadakan pertemuan dengan Khamenei. Artinya kan tercoreng mukanya Khamenei dengan Presiden Iran. Ini baru dilantik Iran, baru dilantik Presiden baru, terus tiba-tiba dia datang, sehari kemudian dia terbunuh. Tapi memang ada yang menarik dari cerita ini. Artinya begini. Ada laporan bahwa Hania itu tinggal di sebuah apartemen di utara Teheran. Tapi saya lebih percaya laporan yang menyebutkan bahwa Hania dengan tamu asing itu kalau tidak salah jumlahnya 110 tamu asing untuk pelantikan, itu tinggal di Kompleks Saadabat. Kompleks Saadabat ini adalah kompleks yang berisi 18 istana ukuran besar dan kecil, dibangun waktu Iran zaman kerajaan, dinasti Qajar sama dinasti Pahlavi. Nah, itu luasnya 110 hektar. Jadi bisa dibayangkan untuk tahu di mana lokasi di hotel, di istana mana Haniah tinggal, lantai berapa dan kamar berapa, itu kan perlu informasi akurat. Artinya nggak sembarangan informasi itu diperoleh kan. Nah, itu seperti itu. Terus yang keanehan lain adalah
biasanya Hania atau para pejabat petinggi Hamas itu biasanya mereka tinggalnya itu di properti milik mereka sendiri. Itu namanya di daerah Nelson Mandela Boulevard atau Jalan Jordania. Itu jaraknya sekitar 20 menit dari Saadabat yang tadi saya sebutkan. Nah, keanehan lainnya adalah yang saya lihat satu lagi adalah Hania itu biasanya tidak menginap. Kita tahu kunjungan kemarin ketika dia melayat dan ikut menyolatkan jenazah Presiden Ibrahim Raisi, dia hanya 4 jam. Setelah itu kembali. Nah, untuk yang kali ini dia menginap. Nah, itu menurut saya keanehan-keanehan yang mungkin bisa jadi puzzle lah nantinya. Ya memang ini menjadi dilema. Artinya begini, Garda Revolusi Islam sudah menyatakan akan menyelidiki dan mengumumkan nanti. Dilemanya kenapa? Dilemanya artinya akan mengungkap kelemahan intelijen dan sistem pertahanan keamanan Iran. Kenapa ini? Ketika dia harus menyelidikkan, dia harus tahu kok bisa ada tamu negara atau istilahnya bisa kok ada orang berhasil membunuh Hania. Karena begini, itu 145 dan yang terbunuh 2. Artinya begini, dia dengan satu pengawalnya. Kan nggak mungkin Hania tidur bareng sekamar dengan pengawalnya. Artinya 2 orang itu atau beberapa orang itu masih bangun, mungkin lagi berdiskusi atau apa, kan artinya begitu. Nggak mungkin. Kalau saya sih berpikirnya logikanya nggak mungkin Hania dengan pengawalnya tidur sekamar. Artinya mereka lagi ada mungkin di ruang tamu atau di ruang nonton TV. Nah, itulah ketika itu peristiwa jadi, makanya 2 orang itu bisa tewas. Karena kan disebut itu Garda Revolusi salah satu pengawal. Karena biasanya itu yang saya tahu, ketika saya bertemu Khalid Mishaal juga, itu pengawalnya nggak hanya 1. Untuk ukuran pemimpin Hamas dan sekarang kondisinya lagi perang di Gaza dan mereka tahu mereka jadi buronan nomor wahid Israel, nggak mungkin pengawalannya begitu ketat. Tapi itu pun ternyata bisa juga ditembus lewat serangan Israel ini. Nah iya, ada laporan yang menyebutkan adalah lingkaran dalam pengawal itu pun terlibat. Nah, artinya gini, kan skenarionya ada 3. Skenarionya bisa menggunakan quadcopter mini, terus juga bisa menggunakan peluru kendali atau serangan udara. Itu yang diakui Hamas ketika saya mewawancarai Khalid Kadumi, kepala perwakilan Hamas di Iran. Atau juga senjata itu sudah dipersiapkan di lokasi serangan. Nah, itu yang masih menjadi misteri. Dan semua ini ya jadi dilema. Di satu pihak Iran harus menjelaskan secara transparan apa penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi, karena itu aib buat Iran. Tapi kalau itu pun dibuka, itu aib juga karena akan kelihatan bagaimana intelijen ataupun pertahanan keamanan Iran tidak mampu membuat pengamanan yang super ketat untuk tamu negara yang mereka undang. Betul. Gitu. Nah Mas, tapi kemudian kalau kita bicara lebih panjang lagi, ini efeknya kemudian peta konflik yang terjadi di Timur Tengah akan seperti apa pasca tewasnya Hania ini? Sebenarnya bukan hanya Hania ya. Beberapa jam sebelum Hania itu tadi seperti saya sebut, Fuad Syukur itu seangkatan masuk Hizbullahnya dengan saya lupa Badruddin. Badruddin itu udah tewas, saya lupa nama depannya, Muhammad Badruddin atau kalau tidak salah. Kemudian Imad Mughniya juga tewas di Damaskus oleh Mossad. Jadi kepalanya ditaruh bom ketika ketahuan. Jadi ada informan juga yang memberitahu di mana rumahnya Imad Mughniya. Karena tidak pengalaman saya nih, ketika saya ke Gaza untuk tahu rumah Mahmud Zahar, itu tidak semua orang di Gaza tahu. Karena pasti banyak pengkhianat, banyak informan Israel di sana. Jadi ketika saya minta sopir taksi, saya bilang, coba antarkan saya ke rumah Mahmud Zahar. Itu daerahnya namanya Tal Al-Hawa di kota Gaza. Itu nggak ada yang tahu sopir taksi. Akhirnya saya telepon Mahmud Zahar, dia yang memandu sopir taksi itu. Bagaimana? Karena nggak mungkin lah istilahnya rumah pemimpin Hamas diketahui semua umum secara publik, karena itu bisa rawan bagi informan atau agen-agen Israel yang beroperasi di suatu wilayah yang ada rumah itu. Bahwa moda perang belakangan ini sudah menjadi smart and efficient, ya, smart dan efisien. Dia tidak perlu lagi mengebom kota habis semuanya rakyat dibunuh, nggak perlu lagi. Dia ada metode yang namanya selected target, ya, menjaga collateral damage, ya, kerusakan-kerusakan yang tidak perlu. Jadi dalam perang yang kita saksikan sekarang ini adalah teknologi heavy, ya, dia sangat tergantung kepada teknologi. Dalam posisi yang seperti ini, maka yang berperan besar adalah man behind the gun dalam pengertian leadership. Ya, ini tinggal adu jago, ya, pemimpin juga. Ya,
aparat intelligence apa segala macam itu oke ya. Tetapi bagaimana meramu itu semua dalam menghadapi satu perang yang modelnya adalah smart and efficient. Jadi dia tidak akan menyerang kalau nggak ada gunanya. Dia tidak akan menyerang membabi buta segala macam kalau tidak ada maksud tertentu. Yes, dan kita diberikan contoh sekarang ini bagaimana mereka selected target ya. Mereka memilih sasaran dan membunuh secara efisien. Dia tidak perlu membunuh satu gedung besar atau satu tempat yang luas, nggak perlu. Dia selected target. Itu menjadi memungkinkan karena kemajuan teknologi, karena cyber world, karena artificial intelligence, karena autonomous system, karena penggunaan drone. Semua menjadi efisien. Dan sekali lagi, maka yang berperang adalah sebenarnya kecerdasan. Ini perang kecerdasannya. Baik Pak Cepi. Pak Nasir? Ya, satu yang harus kita pertimbangkan juga bahwa nuklir. Bahwa bagaimanapun juga deterrence ya, penggentar yang paling hebat masih nuklir. Dan Amerika Serikat, NATO, Israel itu punya nuklir. Pertanyaannya apakah Iran mempunyai nuklir? Kenapa begitu? Biasanya negara yang mempunyai nuklir tidak akan diserang. Tetapi beberapa bulan yang lalu, Iran berani menyerang dalam pertempuran udara, cyber gitu boleh dikatakan juga dalam 1 minggu itu kan. Iran menyerang sehingga Israel kesulitan tanpa intelnya Barat. Waktu itu Israel akan lebih parah. Itu diakui sendiri oleh Israel. Jadi faktor penggunaan senjata nuklir yang lebih kecil, lebih bisa dipindah-pindah, segala macam bisa digunakan, tetapi daya hancurnya jauh lebih besar daripada Hiroshima, berpuluh ratus kali lipat ya, yang kalau itu digunakan saja oleh Israel ya, untuk menyerang ya, Timur Tengah itu semua habis, hilang semuanya. Maksud kami Iran apakah memiliki teknologi yang canggih serupa yang bisa menembus teritori strategis di Israel? Nah itu tanda tanya, kenapa dia berani menyerang waktu itu? Karena teorinya selama ini negara yang punya nuklir seperti Israel tidak akan diserang. Tetapi itu juga mengundang pertanyaan lainnya. Apakah yang digembor-gemborkan orang selama ini bahwa Israel itu punya nuklir? Ya kan? Sehingga Iran berani menyerang. Kayak gitu kan? Nah ini semuanya pekerjaan-pekerjaan yang harus diriset lagi lebih lanjut untuk mengetahui perang yang sudah di depan mata, yang lebih besar lagi. Sekarang ini sedang berubah ya. Di dalam minggu-minggu depan ini, perang regional yang dibatasi di situ, di Timur Tengah, itu akan melebar. Dan ini akan melebar mungkin juga akan membuat Rusia menjadi lebih semangat juga di Ukraina dan di beberapa tempat lainnya. Dan bisa juga melebar antara Tiongkok dengan Taiwan. Biasanya sesudah perang terjadi, terus tempat-tempat lain juga terjadi. Ini pola yang kita dalam studi perang itu yang terjadi. Oke, baik. Nah, kalau bicara perang akan melebar, tapi kalau kita sebelum menuju ke perang akan melebar, Pak Cepi, melihat kekuatan Iran dengan Israel, kalau terjadi perang terbuka, termasuk itu kekuatan secara smart war-nya seperti apa, Pak Cepi, perbandingannya? Ya, kita sulit untuk bisa menduga hal itu ya. Tetapi sebagai gambaran bahwa benar nuklir power sebagai senjata pemusnah massal itu sampai detik ini masih menjadi barrier, masih menjadi trump card, masih menjadi pembatas untuk tidak terjadinya perang terbuka. Tapi sampai di mana barrier ini bisa bertahan itu sangat tergantung pada perkembangan situasi di Timur Tengah sekarang ini. Namun sekali lagi kemajuan teknologi di military industry itu sulit untuk bisa didetek. Walaupun sebagai sesama negara yang maju yang memiliki teknologi yang beda-beda tipis, mereka pasti sudah mempunyai antisipasi bahwa senjata ini dia bisa jawab dengan senjata itu, senjata ini, senjata itu. Tapi penggunaan sebagai senjata pemusnah massal saya kira masih belum ya. Karena kalau itu digunakan habis dunia kiamat. Terima kasih Pak Cepi Hakim dan juga Pak Nasir Tamara sudah bergabung di... Ya, demikianlah saudara, kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan dari para tokoh-tokoh muslim di Indonesia serta pemberitaan media Indonesia yang kita ketahui sebagai orang percaya sejak awal peperangan ini terjadi, media Indonesia seakan tidak pernah memberitakan tentang penderitaan Israel. Tetapi tentu saja kita paham karena kelihatan sekali
pro-Palestina di negara Republik Indonesia ini. Sebagai orang-orang percaya, kita tetap mendoakan kedua bangsa ini kiranya suatu kelak boleh berdamai tentunya, karena berdampak pada seluruh dunia. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.